dengan tujuan untuk komersialisasi hingga akhirnya dilaporkan pihak kepolisian. Saya selama ini saya tidak mau perjualbelikan. Saya ada herbal ini saya bagikan gratis. Label yang saya sampaikan tidak ada, karena apa? Supaya saya bisa menjamin keaslian dari herbal itu. Jadi saya tidak pernah menjual kemanapun, dan saya sudah berstatement. Seandainya nanti saya produksi massal sampai 300 juta botol, itu akan saya bagikan gratis kepada saudara-saudara kita yang saat ini terkontaminasi COVID-19. Jadi tidak ada satu kata pun dari saya menyampaikan kepada media dan publik bahwasanya saya akan menjual obat COVID-19, herbal COVID-19 ini. Jadi perlu disampaikan lagi kepada teman-teman media dan masyarakat Indonesia bahwasanya herbal yang saya punya itu adalah herbal yang tidak diperjualbelikan oleh siapapun. Karena Mu'annas Al-Aidait yang menyatakan bahwa menemukan temuan ada bionusma yang ditemukan di salah satu e-commerce dengan tujuan komersialisasi, kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Apakah Anda juga akan mengajukan laporan balik soal itu atau seperti apa yang akan Anda lakukan? Untuk masalah laporan hukum, saya sudah menunjuk tim lawyer untuk melakukan laporan kembali kepada pihak kepolisian, bagaimana kita sesama warga negara mempunyai hak yang sama dalam konteks secara konstitusi di negara ini. Jadi dalam hal apapun kita harus saling menghormati, kita harus saling mentaati apa yang menjadi keputusan negara ini. Sudah dilaporkan? Kepolisian adalah bagaimana? Sudah dilaporkan, Pak Adi? Sudah, tadi tim saya jam 15.00 sudah merapat ke Bareskrim Polri, sudah membuat laporan ke Bareskrim. Ya, semoga ini menjadi satu hikmah bagi kita semuanya dalam kondisi emergensi kemanusiaan. Seharusnya bayangkan ya, kita meneliti satu senyawa itu kita butuh waktu yang cukup lama dan butuh teknologi yang cukup baik di skala laboratorium. Nah, itu saudara kita yang saat ini terancam COVID-19. Kita saat ini lagi menunggu. Sambil menunggu, kalau kita tidak berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita membiarkan saudara-saudara kita merenggang nyawa? Nah, sebelum COVID-19 ini ditemukan obatnya, apa salahnya setiap anak bangsa melakukan riset untuk mencari jalan solusi sebagai alternatif, untuk mencari jalan yang terbaik untuk menolong saudara-saudara kita. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada Kepala BB POM, saya mengucapkan banyak terima kasih kalau memang izin registrasi itu sudah dicabut. Jadi setelah kemarin dicabut, saya juga tidak memberikan kepada siapapun herbal itu. Sampai nanti memang tadi pagi juga menyampaikan kepada saya dari BB POM bahwasanya BB POM akan memberikan fasilitas untuk dilakukan uji bersama-sama. Baik, Pak Hadi, Anda tadi menuntut 10 miliar dolar Amerika Serikat karena ada melakukan research di laboratorium yang ini butuh biaya mahal. Tapi kan tadi Anda juga menyatakan bahwa BPOM sendiri sudah menarik izin edar obat yang Anda klaim itu karena disebut sebagai obat yang overklaim, kemudian bisa membahayakan juga. Tidakkah ini kemudian melegitimasi bahwa research Anda yang tadi diklaim Anda lakukan sebenarnya bisa gugur atau batal dengan keputusan dari BPOM ini? Justru itu, jadi dengan kita dalam hal ini kan tidak ada unsur dalam pelaksanaan penelitian itu kan mau menggunakan uang negara, dan kami tidak pernah meminta proposal kepada negara agar kami dibantu. Kami melakukan riset karena kami cinta dengan tanah air kita, yang dimana kita ketahui sumber daya alam yang melimpah dan kemudian sumber herbal yang begitu banyak sekali di Indonesia yang belum tereksplor. Kita harus ingat, Belanda itu menjajah Indonesia karena rempah-rempahnya. Rempah-rempah itulah yang kita ekspor dengan nyawanya. Oke, Pak Adi, maaf saya potong. Tapi sebenarnya obat atau herbal Anda itu ke BPOM. Saya juga akan lega dan saya sangat terima kasih sekali, dan semoga menjadi satu pembelajaran bagi kita semuanya, mana yang terbaik dan mana yang tidak baik. Semuanya akan saya kembalikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menilai. Alangkah sayang sekali sumber daya alam yang kita begitu melimpah tidak tereksplor dengan baik. Permasalahannya adalah overklaim itu, Pak Adi, yang juga membahayakan. Saya menyebutkan, apakah betul PT Saraka Mandiri Semesta adalah perusahaan yang mendaftarkan herbal Anda ke BPOM? Iya, betul. Betul, tapi kemudian ada yang menyatakan bahwa tidak mengenal Anda, atau Direktur Utama PT Saraka ini menyebutkan bahwa tidak mengenal Anda.
Ya, jadi sekarang kita lebih pada substansi materi ya. Kita kan membahas masalah herbalnya. Betul. Kita tidak mau, Tapi saya tidak ketika mau membahas mendaftarkan, yang lain-lain gitu ya. Ya, saya tidak mau membahas yang lain-lain. Saya lebih membahas bagaimana herbal ini kalau memang bisa bermanfaat, bisa membantu saudara-saudara kita. Ayo kita lakukan riset bersama-sama, kita lakukan uji klinis bersama-sama, dan hasilnya akan kita serahkan semuanya untuk kepentingan masyarakat. Dan andainya nanti segera kita terlepas dari COVID-19, hasil riset ini pun akan kita serahkan kepada pemerintah supaya menjadi satu legacy Indonesia di mata dunia. Itu aja. Tapi apa afiliasi Anda atau hubungan Anda dengan PT Saraka Mandiri Semesta yang mendaftarkan herbal itu ke BPOM? Ini juga masyarakat ingin tahu apa korelasinya. Yang mendaftarkan itu kan tim kita ya. Di sini ada beberapa orang yang terlibat dalam riset ini. Jadi tidak semuanya kita selalu melakukan kegiatan yang sama. Karena dalam proses penelitian itu kan kita dibagi-bagi. Ada tim kita yang menilai melakukan riset, kemudian melakukan pemecahan senyawa dari buah-buahan, ada dari tumbuh-tumbuhan, ada dari tanah dan air. Dan itu kan kita tidak selalu harus ada di tempat. Karena kondisi dan fasilitas laboratorium kita itu kan sangat terbatas sekali. Okay. Makanya dalam hal ini kita berharap dengan COVID-19 ini mewabah di Indonesia dan dunia, BPOM bisa memberikan satu fasilitas laboratorium kepada anak-anak muda yang punya talenta, yang mempunyai laboratorium kelas dunia. Setidaknya kita bisa menjadi kelas 1 laboratorium di dunia dengan kekayaan alam yang kita punya. Dengan Anda belum pernah ada tatap muka, belum ada diskusi, dan ini dilakukan oleh Pak Hadi, klaim sepihak ke produk yang didaftarkan ke BPOM itu. Ya, justru itu. Makanya setelah BPOM melakukan pencabutan, penarikan registrasi ini diberikan lakukan uji klinis. Memang kalau memang ini bermanfaat, yuk ayo kita kembangkan dan kita serahkan kepada masyarakat yang saat ini menanti keselamatan mereka. Rakyat sekarang membutuhkan satu kepastian bagaimana nyawa mereka tidak terancam akan COVID-19. Kita kasihan sekali, saat ini satu hari ini sudah berapa ribu saudara kita. Ini kan sedang dalam proses pencarian untuk obat dan juga vaksinnya, Pak Hadi. Betul. Oke, betul. Pak Hadi, Anda juga mengklaim. Oh, saya tidak pernah mendeklar seperti itu ya. Saya tidak tahu itu. Anda tidak pernah? Saya tidak pernah mendeklar itu. Tidak ada statement Anda soal itu? Saya tidak pernah membuat statement seperti itu. Harusnya kalau ada statement seperti itu harusnya mendapatkan izin dari saya. Saya tidak pernah membuat statement seperti itu. Oke, jadi terakhir kepada Anda Pak Hadi, proses hukum selanjutnya akan seperti apa? Tadi Anda sudah menyatakan lawyer sudah melaporkan balik ke pihak kepolisian pada pukul 3 tadi. Selanjutnya apa yang akan Anda ambil langkah berikutnya? Saya ya, karena saya nanti kalau berbicara masalah